Mudahan hidup kita lebih bermakna ya, hidup kita lebih semakin hari semakin banyak kebermanfaatan atau kebermaknaan yang bisa kita raih. Nah, diantaranya pada kesempatan kali ini bagaimana hidup kita agar lebih bermakna ya, topiknya. Marilah kita sama-sama mentadaburi atau menyimak ya bagaimana kehidupan kita supaya lebih bermakna. Nah, diantaranya banyak di sini tips-tipsnya ya supaya hidup lebih bermakna. Nah, kita awali dari merenungkan apa yang Allah berikan kepada kita di jatah usia kita yang semakin hari semakin berkurang. Oleh karena itu setiap waktu itu begitu berharga ya. Nah, di sini kita diingatkan oleh penulis bahwa dalam buku ini kita disampaikan bahwa ya bena Adam innama anta ayyam fa idza dhahaba yaum dhahaba ba'duk wa yushiku idza dhahaba ba'duk ayadhaba kulluk. Jadi wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan hari. Maka apabila telah pergi sebagian hari ya, sebagian hari kita sudah pergi, maka pergi pula sebagian dari dirimu, dan dikhawatirkan jika telah pergi sebagian dari dirimu maka akan hilang seluruh dari dirimu. Nah, jadi semakin bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun ya, kehidupan kita akan menjadi semakin berkurang. Sehingga kita tidak ingin kehidupan ini yang biasa-biasa saja ya, tetapi bagaimana kehidupan kita itu lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi bagi kita ya, baik di dunia dan apalagi untuk akhirat kita. Nah, di sini misalnya di antara kita ya ada yang sebagian orang yang penuh semangat ya ketika bangun tidur karena ingin menjalani hidup yang sangat menyenangkan, full manfaat gitu ya, banyak sekali kebermanfaatan. Tetapi di sisi lain ada juga orang yang tidak ingin bangun ya, ingin terus saja dalam kondisi tidur karena tahu ya di hadapannya banyak sekali masalah yang membuat dia gelisah, membuat seakan-akan hidupnya itu kurang bermanfaat gitu ya. Oleh karena itu, nah pada kesempatan kali ini bagaimana kita ya sebagai seorang mukmin, kalau Imam Ibnu Taimiyah mengingatkan bahwa inna fid dunya jannah, sesungguhnya di dunia itu ada surga. Man lam yadkhulha, barang siapa yang tidak memasuki surga dunia itu ya, lam yadkhul jannatal akhirah, maka dia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Nah, ini bahwa kita sebagai seorang mukmin pasti ya merasakan kebahagiaan di dunia ya. Karena ketika kita tidak merasakan kebahagiaan, maka bukanlah orang mukmin gitu ya. Dan ketika bukan orang mukmin maka tidak mungkin akan masuk surga. Jadi betapapun kondisi kita sebagai seorang mukmin ya, baik sama Allah diuji dengan kemiskinan ataupun diuji dengan kaya ya, diuji dengan sakit atau diuji dengan sehat, pokoknya diuji dengan kebaikan ataupun keburukan, maka pasti ada kebahagiaan yang dirasakan gitu ya. Nah, kalau mukmin gitu ya. Nah, ini oleh karena itu bagaimana kehidupan kita agar menjadi lebih bahagia gitu ya, merasakan bahwa kita itu bermanfaat baik di dunia pun di akhirat gitu ya, bahwa kehidupan kita ada perubahan-perubahan yang lebih baik dari bertambah hari ya, usia kita semakin berkurang jatahnya, ada perubahan-perubahan yang lebih baik gitu ya. Nah, di sini ada beberapa amalan yang merupakan kiat-kiat ya agar hidup kita itu lebih bermanfaat, lebih bermakna gitu ya, lebih bahagia. Nah, di sini yang pertama menurut Ustadz Piranda ya di sini bahwa kita harus melatih diri untuk banyak tersenyum ya, apapun yang terjadi, dengan ujian apapun ataupun dengan ujian kebaikan atau keburukan, pokoknya melatih diri untuk banyak senyum. Nah, jadi jangan sampai semakin hari kita semakin mengenal agama dengan baik ya, semakin mengenal sunnah, tetapi
semakin cuek atau bahkan abasa ya, bermuka masam gitu ya, bahwa tersenyum itu adalah sunnah Rasulullah ya. Banyak hadis yang menggambarkan bahwa betapa Rasulullah itu murah senyum gitu ya, murah senyum. Misalnya di sini contohnya ada hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, bahwa beliau mengatakan, ma hajabanin Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu. Rasulullah tidak pernah melarangku ya, hajabani melarangku bertemu semenjak aku masuk Islam, mundu aslamtu, semenjak aku masuk Islam. Wala ro'ani, dan tidaklah beliau melihatku illa tabassama, kecuali beliau tersenyum ya, fi wajhi, ke wajahku. Nah jadi subhanallah sekali ya, Rasulullah itu tadi ya dimurah senyum gitu ya, senantiasa senyum melihat para sahabatnya. Nah ini juga dikuatkan ya di hadis yang lain, misalnya ya Jabir bin Abdullah ya, ini banyak sekali testimoninya ya dari para sahabat bahwa ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu illa tabassama fi wajhi. Tidaklah Rasulullah melihatku sejak aku masuk Islam kecuali dia tersenyum kepada wajahku gitu ya. Nah ini diantaranya bahwa dan Rasulullah itu ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhaku illa tabassuman, bahwa Rasulullah itu tidak tertawa kecuali dengan tersenyum. Jadi nggak terbahak-bahak. Nah kalau kita mah ya, karena kan di yang lainnya juga nggak boleh la tuksirid dhahik, jangan memperbanyak tertawa, fa inna kasratad dhahik tumitul qalba, karena dengan banyak tertawa itu mematikan hati ya maksudnya. Tapi ini Rasulullah senyum gitu ya. Kalau kita mah geningan di Sunda yang berkatak gitu, kalau Rasulullah mah enggak. Jadi la yadhak illa tabassuman, bahwa beliau itu tidak pernah tidak tertawa kecuali dengan tersenyum gitu. Nah seperti itu. Nah di sini bahwa kesaksian dari Haris ya, Abdullah bin Haris, bahwa ma ra'aitu ahadan aksar tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa aku tidak pernah melihat seorang pun yang aksaru tabassuman, paling banyak senyumnya, min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, melebihi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, subhanallah ya, bahwa kemudian ketika ada sesuatu yang terjadi ya, sedang duduk para sahabat, mereka biasanya ngobrol-ngobrol lah, biasa ya, ngobrol-ngobrol gitu ya, ingat pas jahiliyah mereka ketawa-ketawa. Nah di hadis ini disampaikan bahwa fayad hakuna, para sahabat itu mereka tertawa-tawa, watabassamu wayatabassamu sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah mah cuma tersenyum gitu ya. Seperti itu. Jadi makanya Rasulullah senantiasa mengingatkan ya, bahwa diantaranya tabassumu kafi wajhi akhiha laka shadaqah, senyummu ya di hadapan saudaramu itu adalah sedekah. Nah ini bahwa dengan ketika kita tidak punya, nggak mungkin kan bisa ngasih ke semua orang, nah minimal dengan senyum itu adalah sedekah. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin ya. Jangan anggap remeh ya sedikit pun suatu kebaikan, walaupun hanya tersenyum ya, bermanis muka di hadapan saudaramu sesama muslim ketika bertemu. Nah ini juga bagian dari kebaikan, bagian dari sedekah. Nah ini ya, bahwa anjuran kita harus banyak tersenyum gitu ya, jangan baed misalnya. Nah di sini lagi di sini bahwa Rasulullah ya, sesungguhnya kalian tidak bisa memberikan kepada seluruh manusia dengan harta. Nah bahwa innakum lantas aunas bi amwalikum, kan kita tidak bisa memberikan orang-orang ya dengan harta kita gitu, akan tetapi minimalnya dengan bastul wajhi ya, dengan senyuman di wajah, wa husnul khuluq ya, dengan akhlak yang baik. Nah jadi seperti itu ya, ini kan gratis ya kalau senyum itu. Nah selanjutnya supaya hidup kita lebih bermanfaat, lebih bermakna, lebih bahagia, yang kedua adalah berusaha mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang sholih ya, teman yang sholihah. Nah bahwa tidak benar ungkapan yang menyebutkan bahwa kita harus mencari kawan sebanyak-banyaknya gitu ya. Tetapi Rasulullah menganjurkan kita untuk memilih-milih teman. Tapi kalau secara
berbuat baik kepada siapapun ya, tetapi untuk menjadi seorang teman atau menjadi seorang sahabat ya, Rasulullah bersabda, kalau untuk muamalah secara biasa kan kita dengan siapapun harus baik ya, tetapi untuk menjadi teman yang baik, menjadi sahabat itu harus pilih-pilih. Almar'u ala dini khalilih, bahwa seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Falyandur, maka perhatikan ya, ahadukum man yukhalil, maka lihat ya, maka hendaklah seorang kalian melihat yang dia jadikan sebagai teman, karena teman itu jadi seseorang itu tergantung pada agama teman dekatnya. Jadi harus menjadikan melihat, memperhatikan man yukhalil, siapa yang bisa dijadikan teman. Jadi tidak boleh kita berteman ya dengan siapa saja gitu ya. Bahwa di sini disampaikan bahwa as-sahib sahabat itu akan menarik sahabatnya ya. Misalnya ketika kita punya sahabat yang nih lihat ya di Ashabul Kahfi, pelajaran yang bisa kita ambil dari Ashabul Kahfi, mereka kan menghindar dari raja yang zalim juga. Pada saat itu sudah orang-orang itu sudah amburadul gitu ya, makanya Ashabul Kahfi mereka bersahabat ya, orang-orang yang soleh, dan ketika mereka pergi ke gua ya, mereka membawa anjing, dan ternyata anjing ini juga disebut-sebut dalam Al-Quran gitu ya, dan mendapatkan karomah karena anjing ini termasuk ya, bergaul dengan orang soleh gitu ya, dan orang yang berteman dengan orang yang soleh itu pasti akan mendapatkan manfaatnya ya. Jangankan manusia, hewan pun mendapatkan manfaat ketika berteman dengan orang yang soleh. Nah, di sini makanya kalau kita punya sahabat soleh ya, harus dipegang erat-erat kawan tersebut gitu ya, karena sulit untuk mendapatkan teman yang soleh itu. Bahwa jangan sampai gitu ya, teman yang buruk misalnya, yang senangnya bergibah, senangnya bergosip misalnya, senangnya itu menjelekkan orang lain gitu ya. Nah itu akan ada kelezatan tersendiri ya ketika bergibah misalnya. Ketika kan yang maksiat itu memang lezat kan, zina misalnya, minum khamar itu lezat, gibah pun juga lezat karena bagian dari kemaksiatan kan. Ketika dalam kumpulan penggibah gitu ya, sulit untuk berhenti gitu karena merasakan kelezatannya gitu ya, bahkan yang mendengarkan ataupun yang berbicara gitu ya. Nah ketika kita punya teman yang suka gibah, suka banyak bicara yang gak ada manfaatnya gitu ya, dan membuat iman kita semakin turun, maka tinggalkan teman yang seperti itu secara perlahan ya, secara ma'ruf, secara baik. Dan berarti kita salah memilih teman. Jadi memang dalam Islam itu di sini kan digambarkan ya dalam hadis Bukhari bahwa masalul jalis as-salih was-sau'. Nah, perumpamaan teman yang salih dengan teman yang sau' ya, yang buruk, kahamilil miski, seperti penjual minyak miski ya, minyak wangi, wana fihil kir, dan dengan pandai besi. Jadi kalau kita, jadi persahabatan dengan orang yang solih dengan orang yang tidak solih atau yang buruk, seperti diibaratkan kalau yang solih itu kita berteman dengan penjual minyak wangi, kalau dengan orang yang buruk itu kita seperti berteman dengan pandai besi. Nah kan bisa dilihat ya, fahamilul miski, maka perumpamaan penjual minyak wangi, imma ayyuhdhiyaka wa imma antabata aminhu. Jadi bisa jadi ya akan menghadiahkan kepadamu atau kamu membeli darinya, atau kamu akan mendapatkan bau wanginya. Nah jadi diibaratkan jeung nu soleh mah gitunya kabawa sengit gitu ya. Nah di sini wa imma antajida minhu rihan thayyibah, minimalnya kecapretan harumnya gitu ya. Wana fi khulkir. Nah, sedangkan bandingkan dengan ketika bersahabat dengan pandai besi ya. Perumpamaan pandai besi bukan berarti tidak boleh bersahabat dengan pandai besi, ini maksudnya perumpamaan ya. Wana fi khulkir imma ayuhriqa thiyabak wa imma antaji darihan khabithah. Jadi seandainya berteman dengan orang yang buruk, maka seperti pandai besi yang hanya akan membakar bajumu atau
kamu ya yang mendapatkan bau tidak sedap. Jadi ketika berteman dengan orang yang buruk akan rihan khabithah gitu ya, minimalnya kacepretan bau tidak sedapnya. Nah itu seperti itu. Jadi maksudnya bahwa pasti seseorang akan terkena dampak dari pertemanan ya. Misalnya kita ketika kita banyak teman sebetulnya boleh-boleh saja ya, tetapi kalau hanya sebatas kenal, sebatas muamalah ma'ruf ya, adapun yang teman yang kita jadikan sebagai teman kesana kesini, misalnya curhat ataupun bertukar pikiran, maka tentu saja tidak boleh sembarangan orang, tetapi kepada siapapun tentu saja kita harus baik ya, memperlakukan dengan baik. Nah kemudian yang ketiga adalah tips supaya kita hidup lebih bermakna, berusaha hidup tanpa ngutang gitu ya, berusaha hidup tanpa berhutang gitu ya. Nah di sini kan sebetulnya hutang itu boleh-boleh saja ya, berhutang, tetapi yang menjadi permasalahannya gitu ya. Nah dalam hadis itu dengan hutang ini Rasulullah senantiasa berdoa ya, Rasulullah senantiasa berdoa. Sah-sah saja kita berutang kalau misalnya sesuai dengan realnya, misalnya bisa untuk ada untuk membayarnya dari mana sebagainya. Jangan sampai berutang itu kita malah kesulitan. Nah, makanya Rasulullah senantiasa berdoa ya, dalam menurut Siti Aisyah ya, senantiasa berdoa untuk dihindarkan dari utang gitu ya. Bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW kana yad'u fi shalah, bahwa dia dalam sholat membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, ya Allah aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal, aku berlindung kepadamu dari fitnah masihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan, wa fitnatil mamat, dan fitnah kematian. Nah selanjutnya Rasulullah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam, ya Allah aku berlindung kepadamu dari dosa, wal maghram, dan utang. Nah jadi ngadoa Rasulullah tuh ya, ya Allah aku berlindung kepadamu dari dosa, dari utang. Faqala lahu qail, nah kemudian ada seorang yang berkata kepada beliau ya, ma aksara ma tasta'idzu minal maghram, kenapa ya Rasulullah engkau banyak sekali meminta perlindungan dari utang? Jadi merasa aneh yaitu sahabat itu, kenapa ya Rasulullah ma aksar, kenapa engkau itu sangat banyak sekali ma tasta'idzu minal maghram, berlindung dari utang. Faqala, nah kemudian Rasulullah bersabda, inna rajula, sesungguhnya seseorang laki-laki atau seseorang, idza gharima, ketika dia berutang, haddatsa ya, ketika seseorang yang berutang itu cenderung, kata Rasulullah, cenderung berpotensi besar berkata dusta, haddatsa cenderung berkata ya, fakadzaba, dan dusta, wa wa'ada, kemudian kalau berjanji, fa akhlafa, dia mengingkarinya. Ini sudah disampaikan sama Rasulullah seperti itu ya. Jadi orang yang berutang itu cenderung nantinya kesananya itu menjadi seorang pembohong, kemudian ingkar janji gitu ya. Jadi bahwa utang itu bisa menghantarkan seseorang kepada dosa-dosa besar, bisa menghantarkan seseorang pada kebinasaan. Karena kan kebanyakan seorang yang berutang itu, nah apalagi ketika kepepet ya, ketika ditagih, nah itu dia bohong misalkan ya, kalau kata Sunda mah icuk cole gitu ya. Nah seperti itu. Nah jadi utang juga bisa menjerumuskan pada sifat kemunafikan. Nah tadi ya, bahwa ya ayatul munafik salasa, idza haddatsa kadzaba, ketika bicara bohong, wa idza tumina khana, ketika diamanati dia khianat, wa idza wa'ada akhlafa, ketika diberi janji dia ingkar. Nah jadi di sini ya, dengan utang bisa menghantarkan seseorang terjerumus kepada kemunafikan. Nah, karena itu di sini ya disampaikan bahwa matlul ghani zulmun, matlul ghina matlul ghaniya ghani matlul ghani zulmun,
bahwa menunda pembayaran utang itu ya bagi orang yang kaya atau bagi orang yang ghani zulmun, itu adalah kezaliman. Kan kadang orang itu ya lebih baik poya-poya dulu ya, kalau utang itu nanti lagi, biasanya kayak gitu. Makanya di sini Rasulullah bersabda bahwa matlul ghani, menunda pembayaran ya bagi orang yang kaya atau yang mampu, zulmun, itu adalah kezaliman. Jadi jangan menunda-nunda ya pembayaran, harus secepatnya, kan ini adalah bagian dari kezaliman gitu ya. Jangan memikirkan hal-hal yang kesenangan dulu, tetapi tunaikan dulu utangnya. Kemudian tips yang selanjutnya adalah senantiasa membantu orang lain. Nah ini ya, membantu orang lain misalnya dengan harta kita kalau punya, tenaga, pikiran, ide, nah dan lain sebagainya, bahwa Rasulullah bersabda, nah di sini kullu sulama minan nas alaihi shadaqah, bahwa setiap ruas tulang pada manusia wajib atasnya sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu ya'dilu bainal isnain shadaqah, bahwa setiap hari ya terbitnya matahari seseorang yang mendamaikan antara dua orang yang bertikai adalah shadaqah. Nah ini ya, kemudian wa yu'inur rajul ala dabbatihi fayuhmilu 'alaiha. Nah tadi ya, bahwa termasuk sedekah mendamaikan tadi, kemudian menolong seorang untuk menaiki hewan tunggangannya, mengangkat barang-barangnya ke atas hewan tunggangnya, itu adalah juga sedekah gitu ya. Yarfa'u 'alaiha mata'ahu shadaqah. Kemudian ucapan yang baik ya, ucapan kalimah thayyibah juga sedekah, ucapan yang baik juga sedekah. Kemudian tadi ya, kemudian banyak lagi, wa kullu khutwah yakhtuha ila shalah sedekah gitu ya, setiap langkah yang dijalankan untuk ke masjid ya menuju sholat itu juga sedekah. Kemudian wa yumiatul adza anit thariq sedekah, kemudian menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti ya, menghalangi jalan, itu juga sedekah. Nah jadi kita sebagai muslim harus banyak ya bersedekah, intinya tadi banyak ya jenis sedekah itu, walaupun hanya sekedar menghilangkan duri di jalan ya, menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti di jalan, itu juga sedekah. Ucapan yang baik ya, kalimat thayyibah, itu juga sedekah gitu ya. Kemudian tadi pokoknya dengan walaupun hanya sekedar mengangkatkan barang-barang ya, pokoknya kita itu harus hampang birit pamisur sundamanya, daekan, misalnya menolong seseorang, menaikkan hewan tunggangannya, bahkan ucapan yang baik sedekah. Kemudian setiap langkah ya untuk menuju sholat itu juga sedekah, menyingkirkan sesuatu yang bisa menyakiti atau menghalangi orang lain di jalan juga sedekah. Nah ini kalimah thayyibah ya, yang bisa memberikan semangat. Apalagi kita sebagai seorang guru ya, guru di sekolah misalnya, ketika kita memberikan kata-kata motivasi untuk murid kita, itu adalah bagian dari sedekah gitu ya. Membuat anak-anak senyum, bahagia, itu juga bagian dari sedekah. Nah ini bahwa suatu perkara yang tidak akan habis ketika dibagi adalah kebahagiaan. Jadi kita harus memang berbagi kebahagiaan. Di sini Rasulullah menyampaikan bahwa ana rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki ya, syaqqa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaswata qalbihi, karena dia itu hatinya keras gitu ya. Jadi ada seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah, qaswata qalbihi, hatinya keras gitu ya, hatinya keras. Faqala lahu, kemudian Rasulullah bersabda ya, in aradta talina qalbik, in aradta talina qalbik fa'at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Ketika kamu ingin hatimu menjadi lembut lagi ya, menjadi lembut, maka berilah makan orang miskin, fa'at'imil miskin, beri makan orang miskin, wamsah ra'sal yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Jadi ini juga ya. Nah, jadi harus berbagi kebahagiaan supaya hati kita tidak qaswah ya, tidak keras hati kita gitu ya. Kalau ke hati yang keras kan tilawah juga ya, ketika baca Quran tidak merasakan kelezatannya, mencari ilmu juga tidak
merasakan kenikmatannya gitu ya. Karena hati yang keras itu sulit menerima kebenaran, jadi dia itu pengennya hura-hura saja ya, hal-hal yang sifatnya kesenangan duniawi semata gitu ya. Makanya di sini ada tips dari Rasulullah ketika kita ingin melembutkan hati kita ya, mudah menerima hidayah, mudah menerima kebaikan, mudah melakukan berbagai ketaatan. Nah, itu dengan hati yang talin, yang lembut gitu ya. Maka fa'at'imil miskin, harus memberikan makan pada orang miskin ya, berbagi kebagian orang miskin. Wamsah ra'sal yatim, mengusap kepala anak yatim. Nah, jadi intinya dengan membantu orang lain pasti akan mendatangkan kebahagiaan ya. Bahwa coba lihat ya, orang yang relawan tuh pulang pergi untuk menolong musibah, mereka itu wajahnya itu pada bahagia gitu ya. Ternyata orang yang lebih bahagia itu adalah tadi mereka yang didoakan kan oleh orang-orang yang menerima bantuan dari mereka misalnya ya. Jadi Allah memberikan kebahagiaan dan kelezatan tersendiri ketika kita mampu membahagiakan orang lain. Maka bahagiakanlah ya orang-orang terdekat di sekolah, misalnya anak-anak dibahagiakan, diberikan kesenangan ya. Karena dalam Islam itu basyiru, berikanlah kabar gembira, wala tunafiru, jangan menakut-nakuti gitu ya. Jadi guru itu kan malah menakut-nakuti anak-anak misalnya ya. Nah, jangan seperti itu. Nah, kemudian terakhir ya, ini terakhir, sebetulnya masih banyak tapi waktu kita udah. Jadilah orang yang qanaah. Nah, ini kalau kita ingin hidup bahagia, jadilah orang yang qanaah dan jauhilah dari membanding-bandingkan. Jadi jadilah orang yang bersyukur ya, bahwa misalnya, nah di sini Imam Syafi'i ya, Imam Syafi'i berkata dalam syairnya ya, pokoknya apabila idza kanat madza qalbun qanu', ketika engkau punya hati yang qanaah ya, fa anta, maka engkau itu adalah malik dunia siwahu, maka engkau adalah raja-raja dunia. Nah, jadi bahwa kebahagiaan itu kan datangnya dari Allah ya. Ketika kita mampu qanaah gitu ya, merasa cukup apapun yang Allah kasih gitu ya, tidak membandingkan dengan yang lain ya, maka kan kebahagiaan itu diciptakan gitu ya, diciptakan oleh kita atas kehendak Allah gitu ya. Bahwa apapun kebahagiaan yang kita rasakan itu adalah datangnya dari Allah, dan hati kita yang menciptakannya. Bahwa ketika kita menghendaki ya, dengan apapun yang kita peroleh dan kita bahagia, maka hati kita pun akan bahagia. Jadi tadi dengan cara mengatur hati kita ya, qanu' menjadi hati yang qanaah ya. Misalnya ada ilustrasi ya, ada dua orang ya dihadapkan permasalahan yang sama, tetapi satu orang menghadapinya dengan emosi dan satunya lagi menghadapinya dengan tenang. Nah, itu ya bisa. Jadi kebahagiaan itu sesuatu yang sebetulnya bisa kita usahakan dengan cara mengatur hati kita untuk bisa qanaah gitu ya, bisa qanaah gitu ya. Karena belum tentu seorang ya, jika hidupnya dengan hidup yang dia membanding-bandingkan, kemudian dia lihat temannya yang kaya ya, punya perusahaan, kemudian dia menjadi pusing ya. Bisa jadi misalnya dia hanya melihat dari sisi itunya saja, padahal orang yang kaya tadi ya, dengan perusahaan banyak tadi juga, dia kan pusing untuk memikirkan gaji pegawai dan lain sebagainya gitu ya. Nah, jadi jangan mengira semua orang yang hidup lebih baik dari hidup kita itu adalah bahagia gitu ya. Pokoknya banyak orang kaya yang tidak menikmati kehidupannya gitu ya. Wah, dari pagi sampai malam dia sibuk terus mengejar dunia gitu ya. Sedikit sekali bisa menikmati hasil kerjanya misalnya. Sementara misalnya bisa jadi seorang karyawan yang kerjanya hanya sampai siang atau sampai sore, dia bisa bahagia di malam harinya gitu ya, menghabiskan waktu bersama anak istrinya gitu ya. Nah, jadi walaupun miskin ataupun walaupun kaya ya, nah itu tergantung bagaimana mereka mengatur hatinya. Kalau kita qanaah, apapun yang Allah beri ya, tidak membanding-bandingkan dengan orang lain yang hanya membuat sakit hati atau membuat pusing ya, membuat merasa diri paling terdolimi, membuat merasa diri paling sedih gitu ya.
Nah, jangan seperti itu. Oh ya, ini penting juga. Terakhir, kuatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin hari semakin menguatkan hubungan kita dengan Allah. Semakin hari ya semakin waktu itu terus online sama Allah ya, bukan hanya ketika kita sholat 5 waktu ya terhubung dengan Allah itu, tapi di setiap helaan nafas kita semakin terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa seseorang harus menguatkan hubungannya dengan Allah ya, dengan cara berkhalwat ya. Jadi jangan terus ngobrol rame-rame gitu ya, dengan cara berkhalwat kepada Allah, misalnya ya, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan ya. Kan terkadang seseorang baru bisa bahagia ketika bertemu dengan keluarga atau teman-teman ya. Akan tetapi harus ada kebahagiaan, baik itu diciptakan atau tidak, ketika sedang bersendirian dengan Allah gitu ya. Misalnya ketika di tahajud kita, ya Allah, bersyukur engkau memberikan syariat tahajud ini gitu ya, sehingga kita bisa merasakan lezatnya keimanan kita bisa merasakan mengadukan semua hal kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, sehingga timbul kebahagiaan ketika bersama Allah gitu. Ya Allah, terima kasih atas ketenangan yang kau berikan kepada kami, terima kasih atas kebahagiaan. Jadi ngobrol sama Allah itu itu ya, misalnya lewat tahajud kita atau lewat duha kita atau lewat tilawah kita. Nah, jadi semakin hari semakin menguatkan hubungan dengan Allah. Nah, di sini di antara ibadah-ibadah yang bisa dilakukan untuk menguatkan hubungan dengan Allah, di antaranya adalah sholat tahajud ya, sholat malam. Ini paling gitu ya, paling bisa menghubungkan hati kita lebih kuat lagi hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa sangat dirasakan ya ketika sholat malam dalam keheningan gitu ya. Kalau diibaratkan bintang itu sangat bercahaya gitu ya, tidak, kalau diibaratkan sinyal itu sangat kuat gitu ya terhubungnya gitu ya, karena nggak terlalu banyak orang yang memohon kan, jadi sinyal kita sangat kuat gitu ya sama Allah gitu ya. Maka pintalah gitu ya. Nah, di sini kita diingatkan dengan hadis Nabi ya, ketika Rasulullah tiba di Madinah. Nah, ini yang pertama kali Rasulullah disampaikan ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, berilah makan orang ya, wa shallu bil lail, dan salat malamlah, wan nasu niyam, sementara orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, pasti kalian akan masuk surga dengan selamat. Nah, jadi ya diantaranya dengan tahajud, upayakan walaupun hanya sekedar witir ya 3 rakaat, misalnya kita baru bangun 5 menit sebelum azan misalnya, pokoknya sempatkan saja walaupun hanya dua rakaat gitu ya, dan 1 rakaat witir. Nah, pokoknya apapun di waktu mustajab itu kita lakukan supaya hubungan kita dengan Allah semakin, sinyalnya semakin kuat ya. Nah, kemudian dengan iktikaf ya, dengan iktikaf juga itu berkhalwat dengan Allah, kita mengisinya dengan baca Quran, berzikir, menangis, mengingat Allah gitu ya. Nah, kemudian di sini diingatkan ya bahwa ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan ya di padang mahsyar nanti, tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Di antara 7 golongan itu adalah warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Nah, jadi makna seseorang bertemu karena Allah itu banyak ya, misalnya kayak di kajian-kajian ya, kajian misalnya, atau banyak hal lain gitu ya. Berpisah karena Allah, misalnya bertemu karena Allah, misalnya bertemunya dalam sebuah pengajian ya, atau membantu korban bencana ya, itu bertemu karena Allah, bertemu karena dakwah. Nah, kalau berpisah karena Allah misalnya terpaksa meninggalkan pertemuan ya dengan kawan karena dia harus berkhalwat dengan Allah gitu ya. Jadi berpisah karena Allah itu misalnya sedang asik-asiknya ngobrol apa-apa ya, meninggalkan karena ingin berkhalwat ya dengan Allah. Nah, jadi ketika bertemu dengan sahabat, saling tukar cerita ya, ada kebahagiaan yang dirasakan, akan tetapi harus berpisah sementara untuk mencari kebahagiaan dengan berkhalwat dengan Allah ya, baik dengan sholat malam kita atau ibadah-ibadah lainnya. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita semua bisa merasakan kelezatan ya ketika bersendirian dengan Allah. Nah, bisa merasakan kelezatan, kebahagiaan ketika bersendirian ya, berkhalwat dengan Allah gitu ya.
ada waktunya ya kita berdua dengan Allah, tidak ada istri, tidak ada anak, tidak ada orang tua ataupun kawan. Nah, di sholat malam kita maksimalkan ya, baca Quran sendiri ya, berzikir, mengingat dosa-dosa kepada Allah sendiri, mengingat keagungan Allah. Nah, ketika kita mampu seperti itu, nah mudah-mudahan ya sudah mampu menciptakan khalwat dengan Allah bersendirian ya. Nah, mudah-mudahan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati ya, kebahagiaan yang sesungguhnya gitu ya. Bahwa rajulun zakarullah khalian fafadat ainah, seseorang yang mampu meneteskan air matanya ketika mengingat Allah gitu ya, dalam kesendirian, dalam kesunyian. Nah, orang seperti ini ya insya Allah hidupnya akan lebih bermakna, akan lebih bahagia. Nah, mungkin hanya itu saja ya yang bisa disampaikan hari ini. Silakan saja digali ya yang lain-lainnya. Di sini ada melakukan olahraga ya. Nah, di sini misalnya man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu ta'am yaumi faka'annama hizat lahud dunya. Memiliki sifat al-khafi ya. Al-khafi, tidak ingin tampil atau tidak ingin dikenal banyak orang. Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafiyya. Sifat al-khafi ya, tidak ingin tampil atau tidak ingin populer. Ini juga bagian dari kebermaknaan ya. Kemudian melakukan kegiatan sosial secara berkesinambungan. Jadi banyak melakukan kegiatan sosial ya tadi ya. Ruba amalin shaghir tu'azzimuhu niyah wa ruba amalin kabir tusaghiruhu niyah. Kemudian meninggalkan kebiasaan menghukumi orang lain, kemudian berusaha untuk tidak tahu urusan orang lain ya, jangan sampai ikut campur dengan urusan orang lain, karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Kemudian menyikapi celaan seseorang terhadap kita dengan cara yang benar ya, ketika ada yang mencela misalnya ya. Tetapi dengan disikapi dengan cara yang benar. Biasakan untuk mengurangi grup medsos ya, misalnya dengan terlalu banyak gitu ya, sehingga waktu itu habis gitu ya. Biasakan menolak ketika tidak mampu. Kemudian mudah memaafkan ya. Fasfah as-sabhal jamil, mudah memaafkan. Nah, kemudian jangan mencari musuh tadi ya, jangan suka marah ya, la taghdab, jangan suka marah, jangan sering mengeluh kepada orang lain. Nah, mungkin itu ya, ada 18 tips ya supaya kita hidup lebih bahagia, lebih bermakna, lebih bermanfaat di sisa hidup kita yang Allah kasih ya. Mudah-mudahan hidup kita lebih bermakna lagi, lebih dekat lagi dengan Allah, senantiasa online terhubung ya hati kita dan pikiran kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita lebih bahagia lagi, lebih bermakna lagi dalam menjalani berbagai kehidupan ini. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's in live. Iya, kemana Bunda ini? Oh, itu tempat jadi Mohon maaf. Ya Pak PS. Jazakallahu khairan pada Al-Mukarramah Bunda Dr. Fenty yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua tentang bagaimana agar hidup kita lebih bermakna, lebih bermanfaat dan bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga mudah-mudahan dari apa yang kita dengarkan, dari Al-Mukarramah Dr. Fenty, kita bisa